Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah kisah di mana Tuhan Yesus mengutus pergi para muridnya. Dan tentu perutusan para murid itu ada sebuah tujuan yang menjadi inti perutusan mereka, yaitu memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini merupakan sebuah perintah perutusan dari Tuhan sendiri kepada para muridnya. Tentu memberitakan Injil ya, dalam hal ini dia mewartakan kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus atau yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada semua orang. Nanti kan ada sebuah pemberitaan harapan, pemberitaan akan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, memberitakan bahwa Allah tak pernah meninggalkan manusia, tapi Allah selalu menyertai manusia. Dan yang paling penting adalah memberitakan Tuhan yang bangkit atau Yesus yang telah bangkit, membuka ruang keselamatan bagi semua orang. Dalam hubungan dengan itu, kemudian Tuhan Yesus tadi menjabarkan lebih lanjut berkaitan dengan orang yang percaya terhadap pemberitaan mereka. Dan kalau percaya itu artinya mereka menerima Yesus, menerima ajaran Yesus, menerima kebenaran yang disampaikan oleh para murid. Nah, Yesus mengatakan berkaitan dengan mereka atau orang yang percaya. Nah, orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya kan? Artinya orang-orang yang setelah mendengarkan pemberitaan para murid itu, nantinya akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan, dan mereka akan memperoleh apa yang dikatakan tadi. Tentu percaya dalam hal ini bukan percaya hanya dengan mendengarkan saja lalu dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, percaya dengan sepenuh hati, lalu kemudian melakukan apa yang kita percaya itu dengan sepenuh hati pula. Percaya kepada Yesus, percaya kepada ajaran-ajarannya, percaya kepada firman-Nya yang diajarkan oleh gereja, lalu kemudian mempraktekkan semuanya itu dalam realitas kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, dalam keluarga, dan sebagainya. Intinya bahwa kita yang percaya itu menjadi sakramen Allah di tengah kehidupan ini. Kita menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia ini, di tengah realitas komunitas yang kita tinggali atau di mana kita berada. Di sana tentu dalam lingkungan kerja ya, kita
melakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati, bertindak adil, bertindak jujur, lalu kemudian ya menampilkan diri dalam kesetiaan. Ya semuanya itu ya bertujuan untuk membangun kebaikan bersama dalam kehidupan berkeluarga. Ya kita bisa mendefinisikan sendiri bagaimana seharusnya hidup berkeluarga itu, sehingga keluarga itu menjadi tanda kehadiran Allah juga. Tanda sakramen perkawinan itu nyata, ekaristi itu nyata, baptis itu nyata di dalam kehidupan berkeluarga. Demikian pun dalam kehidupan bermasyarakat ya. Mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi ekspresi kepenuhan dari iman yang kita tunjukkan kepada Allah. Ekspresi nyata dari iman yang kita tunjukkan pada Allah, atau ekspresi iman kita akan Allah, akan pengajaran Allah, akan kebaikan Allah yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan nyata kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis konteks gereja, tentu perutusan ini yang menjadi perutusan kita juga. Kita menjadi imam, nabi, dan raja dalam sakramen baptis yang kita terima, diteguhkan dalam sakramen krisma dan ekaristi yang yang membuat kita menjadi penuh, menjadi pribadi yang sudah siap untuk menjalankan misi perutusan Tuhan. Ya itu tadi, kalau kita kembali kepada pernyataan kita sebelumnya, kita terlibat dalam kehidupan bersama, dalam lingkungan kerja, ya, dalam bermasyarakat, maupun dalam berkeluarga. Jadi dalam lingkungan-lingkungan inilah, komunitas-komunitas inilah, kita tampil sebagai orang yang sungguh percaya, sebagai orang yang telah dibaptis, sudah menerima tubuh Kristus, sudah menerima sakramen krisma. Tunjukkan itu semua di dalam kehidupan komunitas-komunitas itu. Dengan demikian ya, kehadiran kita membawa makna bagi yang lain maupun bagi diri kita sendiri. Tentunya nanti secara tidak langsung untuk memuliakan Allah. Singkat kata teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, perutusan kita itu adalah perutusan yang mengedepankan Allah. Allah lah yang menjadi tujuan perutusan kita, bukan diri kita sendiri. Tapi Allah yang hanya memakai diri kita untuk untuk menampilkan ke hadapan dunia apa yang menjadi kehendak Allah, atau apa yang menjadi kebenaran yang dikehendaki oleh Allah melalui diri kita. Dengan demikian ya, perutusan para murid juga dulu itu ya, yang dikedepankan itu adalah Yesus, bukan diri mereka sendiri. Kalau seandainya mereka mengedepankan diri mereka sendiri, percayalah bahwa perutusan mereka itu tidak berguna, tidak berisi, tidak bermakna. Karena yang mereka yang mereka tonjolkan adalah diri mereka, bukan Allah. Ya, tetapi pengalaman para murid, mereka sungguh-sungguh menonjolkan Allah Yesus di situ sebagai Allah yang hidup, yang mencintai dan mengasihi manusia. Sehingga Yesus pun menyertai mereka, ya, membantu mereka, meneguhkan mereka. Dan demikian pun dengan kita ya. Kalau kita menonjolkan diri kita, kita akan mudah terjebak di dalam tawaran-tawaran kenikmatan dunia ya. Di tengah lingkungan kerja ya, tentu ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan atau menggoda dan bahkan membuat iman kita itu pun goyang. Ya, kalau kita di situ ya, kita mengedepankan diri kita, ya kita tidak mampu menghadapi itu. Kalau kita mengandalkan Allah, membiarkan Allah yang berada di depan kita, atau kita mengedepankan Allah dalam posisi itu, ya percayalah bahwa kita akan mampu melawan godaan-godaan itu. Atau mungkin tadi ya, dengan yang dikatakan oleh penginjil Markus ya, kita mampu mengusir setan karena namanya ya. Jadi yang kedepankan adalah Allah yang memampukan kita untuk bisa melawan godaan dunia ini, sehingga Allah semakin dikenal di sana. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah untuk melawan godaan dunia ini ya. Untuk menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Oleh karena itu ya, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berdoa selalu, mengikuti perayaan Ekaristi, dan tentunya selalu mendekatkan diri dengan Allah, mengikuti pendalaman iman, katekesi dan sebagainya. Semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita
selalu berada dalam kesadaran iman bahwa Allah atau hidup kita di dunia ini hanya untuk sementara, dan oleh karena itu kita ini menjadi atau dipakai Allah ya, untuk dalam kesementaraan waktu itu berani untuk mewartakan kebenaran, berani menjadi saksi kebenaran di tengah kehidupan bersama. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.